Karena kelelahan dalam perjalanan menuju tujuan berikutnya, Shin menyarankan untuk mencari tempat beristirahat malam ini. Glorio pun membawa mereka semua memasuki sebuah hotel di mana mereka langsung diincar oleh dua bandit. Goku sempat melepas topinya karena membuat kepalanya gatal. Tetapi meskipun Panzi cepat-cepat mengenakannya kembali, para bandit segera menyadari bahwa anak yang berambut jabrik tersebut adalah orang yang mengalahkan Tamagami nomor 3 dan ia sudah mendapatkan bola naga. Ketika sedang makan malam, kelompok itu mendengar keributan dari lobi hotel dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Melihat jika Goku dan yang lainnya telah meninggalkan kamar mereka, seorang bandit serigala memberi sinyal kepada rekannya yang merusak kaca jendela kamar dan mencuri bola naga. Untungnya, Panzi telah menempelkan alat pelacak pada bola naga, membuat Goku dan Glorio berhasil mendapatkan kembali bola naga. うまくいったな。なあ、ドラゴンボールを返してくれ。Keesokan paginya, Goku dan yang lainnya naik kembali ke pesawat dan melanjutkan perjalanan mereka. Di tempat lain, kelompok Vegeta mendapati bahwa pesawat mereka telah dicuri. Hybeast mengatakan bahwa kemungkinan pelakunya adalah para bandit yang Vegeta hajar tadi malam. Bulma kemudian melihat bola mata bergerak di ikat pinggang Hybeast. Hybeast mengungkapkan jika ia menemukan bola mata ini dari sebuah pegunungan. Yang tidak ia sadari bahwa bola mata tersebut sebenarnya adalah mata iblis ketiga yang diinginkan Goma. Di dunia iblis pertama, Degetsu memberitahu Goma bahwa petarung yang mereka ubah menjadi anak-anak di bumi telah memasuki dunia iblis. Lebih buruk lagi, Goma diberitahu bahwa salah satu dari mereka telah mengalahkan Tamagami nomor 3 dan mendapatkan bola naga darinya. Goma pun memerintahkan Degetsu untuk melakukan sesuatu tentang situasi tersebut. Goma menyesali permintaannya pada Shenron yang seharusnya meminta mata iblis ketiga. Goku dan teman-temannya akhirnya bertemu dengan kelompok Vegeta, tetapi tidak dapat membawa mereka bersama karena keterbatasan pada ruang pesawat. Panzi memberitahu kelompok Vegeta bahwa ia akan menghubungi ayahnya untuk memintanya mengirimkan pesawat lain, dan kelompok Goku pun mulai berangkat ke dunia iblis kedua. Tak lama kemudian, para bandit yang sebelumnya sudah dihajar Vegeta dan mencuri pesawat Hybeast muncul dan ingin balas dendam terhadap Vegeta dengan membawa sejumlah teman mereka. Namun Vegeta dan Piccolo mengalahkan mereka semua dengan mudah. こっちはイライラしてるんだ。はあ、やっちまえ。飛行機を返せ。はい。 Sementara itu, Marba yang hampir menyelesaikan pekerjaannya menambahkan benih Saibamen ke dalam ramuannya. Sebagai sentuhan akhir, cairan hijau mulai terbentuk di luar kuali dan membentuk makhluk baru yang bernama Majinku. Dr. Arinsu segera memberinya perintah untuk mengalahkan Tamagami nomor 1. Arinsu ingin melihat apakah Majinku dapat melakukannya. Jika tidak, maka tidak ada gunanya ia menciptakan makhluk tersebut. Arinsu dan Majinku menuju ke dunia iblis pertama, di mana Majinku menantang Tamagami nomor 1 untuk bertarung dengannya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Tamagami nomor 1 masih terlalu kuat untuk dihadapi oleh Majinku. Oshimari!
Majinku meminta maaf kepada Arinsu yang kecewa dengan tingkat kekuatannya. Sementara itu, setelah mencapai warp sama, Glorio memberikan nomor pin yang memungkinkan mereka berpindah ke dunia iblis kedua. Tanpa tekanan udara yang berat seperti dunia iblis ketiga sebelumnya, pesawat mereka mampu bergerak lebih cepat. Dan Glorio mengatakan bahwa mereka akan segera sampai ke tempat Tamagami nomor 2. Tiba-tiba, 5 pesawat Gendarmerie muncul dari belakang dan mulai menembaki. Tetapi Goku terbang keluar dan berhasil menghancurkan semua kapal Gendarmerie. Setelah menaiki kapal lagi, mereka diserang oleh Kraken. Dengan menggunakan salah satu tentakelnya, Kraken mencengkram kapal dan mulai menghancurkannya. Kelompok itu bergegas turun, tetapi Panzi segera kembali ke kapal setelah menyadari bahwa ia lupa membawa bola naga. Namun kapal mereka hancur parah, membuat Panzi terperangkap dan tidak dapat melarikan diri. Goku bergegas kembali untuk menyelamatkannya, tetapi saat Kraken akan menelan pesawat, Goku dan Panzi berhasil menyelamatkan diri dan membawa bola naga. Setelah mengetahui bahwa kelompok Vegeta akan segera tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menunggu kedatangan Vegeta dan yang lainnya. Goku yang merasakan kehadiran Vegeta datang menjemput dan memberi peringatan untuk terbang tinggi karena ada monster Kraken di laut. Setelah menginjakan kaki di planet asalnya, Piccolo mengamati sekelilingnya. Ia merasa tempat itu tidak asing baginya. Setelah menceritakan bagaimana bangsa Namek melarikan diri ke dunia luar karena diperlakukan sebagai budak, Bulma bertanya kepada Shin mengapa ia meninggalkan dunia iblis. Lalu Shin pun menjelaskan ceritanya. Dahulu kala, Raja Iblis tertinggi yang baik memerintahkan Raimus untuk menciptakan berbagai alam semesta. Dan ketika para iblis berpindah untuk tinggal di setiap alam semesta yang diciptakan, Raimus memilih beberapa bangsa Glin untuk mengawasi mereka sebagai kayo tertinggi. Waktu berlalu. Dan seorang Raja Iblis penerus bernama Abura yang takut akan ancaman dari dunia luar membatasi perjalanan bebas antar alam semesta. Di dunia iblis, banyak bangsa Glin yang tersisa, termasuk Shin. Dan karena kekejaman dari Raja Iblis Abura, mereka semua memberontak dan melarikan diri dari dunia iblis kedua ke dunia luar. Tak lama setelah itu, para bangsa Glin yang berhasil kabur beberapa diangkat sebagai Kaioshin dari setiap alam semesta yang mereka tinggali. Shin lanjut menjelaskan, jika bangsa Glin terlahir dari 5 pohon Glin, tetapi semua pohon tersebut telah mati. Tidak punya alasan untuk tetap tinggal, semua bangsa Glin pun meninggalkan kampung halaman mereka dan berpencar ke semua alam semesta. Panzi kemudian melihat seorang Namekian tua berjalan ke arah mereka. Kelompok itu kembali keluar dan Piccolo mengenalinya. Namekian tua tersebut ternyata adalah Neva, sang Namekian legendaris. Ketika melihat Piccolo, Neva teringat tentang Katats, yang ternyata adalah ayah dari Piccolo. Piccolo lalu bertanya tentang tindakan Neva yang membuat ia dan teman-temannya menjadi anak kecil. Namun Neva menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintah Goma. Goku memberitahu Neva bahwa mereka sedang berusaha mengumpulkan bola naga dari Tamagami. Dengan begitu, mereka dapat kembali menjadi dewasa. Neva meminta untuk ikut bergabung karena untuk membuat permohonan diperlukan bahasa Namek. Karena tidak ada yang bisa menggunakan bahasa Namek, mereka semua pun setuju untuk membawa Neva. Setelah naik ke pesawat, kelompok itu baru mengetahui bahwa Neva ternyata tetap tinggal untuk menjaga planet ini tetap aman, agar suatu saat nanti bangsa Namek bisa tetap kembali ke kampung halamannya. Neva juga menjelaskan bahwa bola naga pada awalnya diciptakan sebagai hadiah atas usaha seorang Namekian. Namun seiring berjalannya waktu, orang jahat mulai menggunakannya untuk tujuan yang tidak bijaksana. Itulah mengapa Neva menciptakan Tamagami agar bola naga tidak dapat diperoleh dengan mudah. Vegeta kemudian mengatakan bahwa dialah yang akan melawan Tamagami nomor 2, membuat Goku sedikit frustasi, namun setuju karena ia sudah melawan Tamagami nomor 3 sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di lokasi Tamagami nomor 2. Vegeta mendekatinya dan menantang Tamagami nomor 2 yang dengan cepat mengabaikannya karena perawakan Vegeta yang seperti anak kecil. Tetapi setelah melihat penciptanya Neva di kejauhan, Tamagami nomor 2 menyadari bahwa permintaan duel dari Vegeta serius dan ia pun menurutinya. Saat Vegeta terlibat dalam pertarungan sengit dengan Tamagami, Neva memberikan kekuatan tambahan kepada Tamagami nomor 2. Namun meski begitu, Vegeta berhasil mengalahkannya dengan wujud Super Saiyan 3.
こりゃ本当に驚いたな。Untuk tantangan terakhir, Tamagami nomor 2 meminta Vegeta untuk memecahkan sebuah soal teka-teki dan secara tak terduga Vegeta berhasil menjawabnya dengan benar. Atas usahanya, Vegeta pun mendapatkan bola naga bintang 2. Setelah memperoleh 2 dari 3 bola naga yang dibutuhkan, kelompok tersebut menaiki pesawat dan segera pergi ke dunia iblis pertama untuk mendapatkan bola naga terakhir dan juga untuk menyelamatkan Dende. Di tempat lain, setelah kegagalan Majinku dalam mengalahkan Tamagami nomor 1, Dr. Arinsu kembali mengunjungi Marba. Mereka mencoba lagi untuk menciptakan Majin yang kuat. Kali ini, mereka menggunakan sisa esensi Majin Buu dan benih Saibamen terakhir yang mereka tanam lebih dalam. Majin baru pun kembali tercipta, dan ia bernama Majindu. Majindu segera menuntut agar ia diberi coklat. Setelah diberikan coklat, Majindu bertanya kepada Arinsu apa yang harus ia lakukan. Arinsu pun memerintahkan Majindu untuk melawan Tamagami nomor 1. Sesampainya di lokasi Tamagami nomor 1, Majindu langsung menantangnya. Meskipun memiliki gaya bertarung yang aneh dan sempat berhenti di tengah pertarungan akibat ingin makan coklat, pada akhirnya Majindu berhasil mengalahkan Tamagami nomor 1. Setelah mengaku kalah, Tamagami nomor 1 memberikan satu tantangan terakhir, yaitu sebuah tes matematika untuk menjumlahkan semua bilangan yang muncul dengan cepat. Majindu yang memang kuat tapi bodoh, tentu tidak bisa menjawab berapa jumlah dari semua angka tersebut. Namun Majinku yang lebih pintar mengetahui jawabannya. Ia membisikkannya kepada Majindu yang mengulanginya kembali kepada Tamagami. Tamagami nomor 1 pun memberikan selamat kepada Majin Buu atas jawabannya yang benar dan memberikannya bola naga. Setelah melihat serta mengetahui semua hal yang terjadi, Goma yang panik memerintahkan Degisu untuk mematikan Warp Sama, sehingga Goku dan yang lainnya tidak dapat berpindah ke dunia iblis pertama.
Sementara itu, di dunia iblis kedua, pesawat yang dinaiki semua orang mengalami masalah mesin dan terjatuh ke sebuah planet. Sementara Bulma dan Panzi bekerja memperbaiki pesawat, anggota kelompok lainnya melihat keadaan di sekitar. Neva segera menyadari jika mereka berada di planet Mega dan meminta semua orang untuk bergegas pergi dari planet ini. Planet Mega dikenal sebagai planet paling berbahaya kedua di dunia iblis. Sebuah planet di mana segala sesuatunya berukuran raksasa dan bahkan Raja Iblis tertinggi tidak berani memasukinya. Di tempat lain, diam-diam Glorio menghubungi Dr. Arinsu untuk memberitahunya bahwa mereka telah memperoleh bola naga kedua. Ketika Goku sedang bersantai, ia tiba-tiba diserang oleh segerombolan hamster raksasa. Goku, Vegeta, Piccolo, dan Glorio mencoba menahan mereka, tetapi para hamster tersebut sangatlah tangguh. Namun ketika langkah kaki mulai mengguncang tanah, hamster-hamster itu merasa ketakutan dan berlarian kabur. Goku dan yang lainnya kemudian melihat seorang anak dari bangsa Megat. Bangsa Megat merupakan makhluk raksasa yang tingginya mencapai ratusan kaki. Anak dari bangsa Mega tersebut duduk dan mulai memakan tentakel Kraken. Seekor anjing dengan cepat mengendus kehadiran Goku dan semua orang. Anjing tersebut hendak menyerang kapal. Namun Goku dan yang lainnya bekerja sama untuk memancing anjing itu menjauh dari kapal. こいつを飛行機に近寄らせるな。Bulma dan Panzi akhirnya dapat menyelesaikan perbaikan pesawat. Namun keributan itu menyebabkan anak dari bangsa Megat mendekati mereka. Semua orang pun bekerja sama demi bisa kabur dari planet tersebut. Setelah berhasil kabur, Neva memberitahu mereka bahwa bangsa Megat yang dewasa lebih mengerikan. Goku bertanya mengapa bangsa Megat tidak menjadi Raja Iblis saja. Tetapi Shin menjelaskan bahwa bangsa Megat adalah ras yang santai, yang tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Karena penasaran, Vegeta bertanya apa tempat paling berbahaya nomor 1 di dunia iblis. Neva menjawab jika itu adalah planet Giga, tempat tinggal dari makhluk yang jauh lebih besar dari bangsa Megat. Sesampainya di Wap Sama, mereka mendapati bahwa Wap Sama sudah tidak lagi berfungsi. Neva menyadari bahwa Goma pasti telah mengeluarkan perintah agar Wap Sama dinonaktifkan. Jadi tanpa adanya pilihan lain, Neva mengucapkan sebuah mantra yang dapat menghilangkan barrier pada terowongan dunia iblis. Terkesan dengan kemampuannya, Piccolo bertanya apakah Neva adalah orang yang membuat barrier tersebut. Neva membenarkan bahwa dialah yang membuatnya. Neva menjelaskan bahwa dunia iblis kedua dulunya sangat kacau karena para penjahat datang dari dunia iblis ketiga dan para iblis yang sombong datang dari dunia iblis pertama. Maka dari itu, untuk meminimalisir kekacauan, Neva menciptakan barrier di setiap terowongan yang menghubungkan dunia iblis. Dan kekacauan itu jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Namek pergi ke dunia luar. Sementara itu, di istana Raja Iblis, Goma bertemu dengan pasukan khusus Gendarmerie. Setelah perkenalan yang mencolok, Goma menjelaskan kepada mereka bahwa sekelompok musuh mungkin akan datang dari dunia iblis kedua, sehingga mereka dipanggil untuk bertindak sebagai bentuk pertahanan andai Goku dan yang lainnya tiba. Setelah memasuki terowongan, dalam perjalanan mereka menuju dunia iblis pertama, Glorio kehilangan kendali atas pesawatnya. Mereka memutuskan untuk meninggalkan pesawat dan segera keluar tepat saat pesawat akan jatuh ke tanah. Dua anggota Gendarmerie melihat pesawat yang jatuh dan melihat Goku bersama kelompoknya. Mereka segera menghubungi Degeso yang dengan cepat menyampaikan berita tersebut kepada Goma. Goma pun memerintahkan serangan secara total kepada Goku dan kelompoknya, yang dengan mudah Goku atasi bersama teman-temannya.
Sementara itu, saat Goma dan Degisu memantau situasi di Istana Raja Iblis, mereka melihat bahwa Haibis memiliki mata iblis ketiga yang terletak di ikat pinggangnya. Dan Goma pun memerintahkan Degisu untuk menemukan cara agar dapat mengambilnya. Dalam perjalanan menuju Istana Iblis, kelompok Goku diserang oleh banyak pasukan gendarmeri yang muncul tiba-tiba. Seorang wanita iblis yang mengenakan topi besar mendekati Haibis dan menawarkan diri untuk menciumnya andai Haibis mau memberikan sabuk miliknya. Tetapi Haibis menolaknya dan malah meminta ditukar dengan topi si wanita. Goku, Vegeta, dan Piccolo mengalahkan sejumlah tentara gendarmeri hingga beberapa tank mulai berdatangan. Dengan kekuatan tembakan yang dapat melumpuhkan tubuh, mereka membuat Goku, Vegeta, serta Piccolo menjadi kesulitan untuk bergerak. Saat situasi tampak semakin memburuk, tiba-tiba pasukan dari Raja Kadan datang membantu. Dengan saling bekerja sama satu sama lain, semua anggota gendarmeri pun berhasil dikalahkan. Goku berterima kasih kepada Raja Kadan atas bantuannya, dan keduanya pun saling tersenyum satu sama lain.